Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara saudari. Terima kasih untuk main musik. Kalau ternyata ada kendala ya, bassnya agak bermasalah. Oke. Mari angkat Alkitabnya. Bilang begini, saya percaya Alkitab ini firman Allah. Saya percaya Alkitab ini firman Allah. Saya percaya bahwa firman itu Allah sendiri. Saya percaya bahwa firman itu Allah sendiri. Saya percaya firman Allah bisa mengubah hidup. Saya percaya firman Allah bisa mengubah hidup. Berapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Senin ya, saya bilang sama tingkat 3 waktu saya mengajar. Saya bilang coba nanti baca Kejadian pasal 13 dan pasal 14. Tidak dibaca? Terima kasih yang sudah membaca. Yang belum juga mari kita akan membaca bersama-sama hari ini, ya kan? Jadi tetap kita akan membaca. Cukup banyak hari ini karena bagi saya Kejadian pasal 13 dan Kejadian pasal yang ke-14 ini sesuatu hal yang kalau disatukan itu kita akan menemukan makna yang begitu dalam, prinsip-prinsip kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan karena saya janji khotbahnya dalam bentuk reading respond, ya kan? Jadi hari ini saya akan mencoba untuk berkhotbah dengan cara reading respond, ya kan? Karena kemarin saya janji reading respond. Nah, kita akan baca dulu satu pasal dulu aja ya. Di ayat pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya minta yang wanita membaca ayat yang ganjil, lalu yang pria membaca ayat yang genap. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb bersama istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, baik ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana rumahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat Mesbah yang berada dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Filistia di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jadilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah
Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi di ayat terakhir dikatakan bahwa Abraham memindahkan kemahnya, ya kan, di dekat pohon tarbatin dekat Hebron. Jadi di bawah sana ya. Nah, bicara tentang apa yang kita baca ini, saya memberikan tema tentang perjalanan hidup dan perjalanan iman. Saya ingin mengangkat tentang perjalanan hidup dan perjalanan iman. Setiap tahun biasanya yang kita lewati, ketika orang masuki tahun yang baru, mereka membuat resolusi baru, ya kan, apa yang diharapkan untuk dicapai di tahun itu, betul. Lalu mereka berharap kalau bisa tahun itu akan semakin baik daripada tahun sebelumnya, bahwa ada harapan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kadangkala ada orang yang hanya sekedar menjalani hidup dari tahun ke tahun tanpa ada sebuah perubahan, dan sepertinya hidup cuma begitu-begitu saja. Tapi ada orang yang benar-benar setiap tahun ada sesuatu yang baru, ada sesuatu peningkatan, ada suatu hal yang benar-benar signifikan sekali terlihat dalam dirinya. Nah, kalau kita melihat dua tokoh di sini, ya kan, ini merupakan sebuah perbandingan tentang bagaimana yang satu menjalani hidup dengan perjalanan imannya, tapi yang satu hanya sekedar menjalani hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita bicara tentang Abraham, beberapa kali di dalam teks yang barusan kita baca, Abraham suka membuat mezbah. Di ayat 4 dikatakan begini, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lalu kalau kita lompat lagi di ayat yang ke-18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Dua kali di dalam pasal 13 ditunjukkan bagaimana Abraham sering membangun mezbah. Betul? Di dalam dia menjalani kehidupannya ada sebuah kebiasaan yang terulang, dan itu adalah membangun mezbah. Berbeda dengan Lot. Lot di dalam ayat yang pertama ditulis begini, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ada kata gini, dan Lot pun bersama dengan dia. Ini bersama siapa? Abraham. Lalu di ayat 5, Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham. Dua kali juga kan ditulis, juga Lot yang ikut bersama-sama Abraham. Seringkali kita perlu bertanya di dalam hidup kita, ketika kita menjalani hidup, kita sedang berjalan bersama Tuhan atau kita sedang berjalan bersama orang yang dekat sama Tuhan. Itu berbeda. Lot mendapatkan berkat dari kedekatannya dengan Abraham. Betul? Saya pakai kata Abraham karena di sini belum Abraham, betul kan? Jadi saya pakai kata Abraham dulu supaya Anda nggak berkata, wah ini salah konteks, ya kan? Karena ini masih Abraham, betul kan? Selama Lot bersama dengan Abraham, tidak pernah ditulis dia membangun mezbah sendiri. Yang ada dia hanya bersama Abraham. Tentu kita itu akan mendapat banyak berkat ketika kita dekat dengan orang yang dekat sama Tuhan. Di sini Lot mendapatkan berkat secara materi, segala kekayaannya, tapi jangan terlena. Kedekatan kita dengan hamba Tuhan belum tentu menunjukkan bahwa Anda dekat sama Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1
Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berbicara, aku menanam, aku ini siapa? Paulus. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dulu saya sempat bertanya-tanya dalam pikiran saya, Tuhan, saya melihat ada orang-orang yang begitu dekat sama hamba Tuhan, di gereja, di sekolah, dimanapun saya kadang-kadang melihat orang-orang yang sebenarnya mereka punya kedekatan dengan hamba Tuhan, tapi kok nggak bertumbuh ya? Teks ini menjelaskan dengan jelas. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita perlu paham ini. Paulus menanam, Apolos menyiram. Seringkali kita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa menanam dan menyiram hidup kita. Saya akan jelaskan arti menanam dan menyiram. Ketika saya menanam di suatu tempat, itu benih akan ada di situ, betul tidak? Tidak kemana-mana, karena sudah ditanam. Seringkali kita ketemu hamba Tuhan, kalau dia khotbah itu firman-Nya itu masih terngiang-ngiang di sini, di pikiran kita, tertanam di sini. Kita sampai ingat poin-poin yang dia sampaikan itu, kita sampai ingat, betul tidak? Pernah ngalami gitu? Ada hamba Tuhan berkhotbah dengan hebat dan khotbahnya itu benar-benar tertanam di sini. Pernah ngalami ya? Benar ya? Lalu kadang-kadang juga kita ketemu sama hamba Tuhan yang kalau dia khotbah itu kayak kita disiram. Kalau tanaman itu disiram seger, betul. Seger. Beberapa saya perhatikan orang-orang di gereja, saya nggak tahu yang di sini ya. Yang di gereja habis retreat gitu kan, habis KKR, mereka buat komitmen, Tuhan aku mau radikal, pokoknya aku mau radikal. Baru 1 minggu, ya kan, radikalnya jadi rada dikit nakal. Aku mau semangat Tuhan, aku sangat terberkati dengan retreat, encounter apapun gitu kan, unlimited fire apapun gitu. Karena kayaknya itu pesannya itu terngiang-ngiang terus gitu, benar ya? Kita tuh rasanya itu kayak belum move on dengan acara-acara itu. Tapi waktu 1 minggu rada dikit nakal gitu. Terus 2 minggu rada dikit binal gitu. Makin berkembang, makin nggak jelas gitu. Pernah ngalami kayak gitu? Pernah nggak ngalami? Kita begitu sangat diberkati waktu KKR, kita sampai nangis-nangis, keluar air mata ya kan, sampai ingus juga gitu. Ingusan. Sampai keluar. Itu nangis-nangis, Tuhan pokoknya aku mau bertobat beneran. Baru keluar ya kan berantem sama temennya. Pernah ngalami gitu? Orang udah disiram, orang udah ditanam berulang kali. Banyak mungkin dari setiap kita itu kita ingat banyak firman-firman yang bagus-bagus dan itu ada di dalam diri kita. Tapi kok nggak bertumbuh? Jawabannya sederhana. Kita gak punya persekutuan dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang dekat dengan hamba Tuhan hanya untuk menutupi kelemahan-kelemahannya, biar tidak terlihat, hanya untuk menutupi kelemahan-kelemahan. Saya pernah mengajak diskusi, saya lupa kalau nggak salah juga tingkat 3. Coba kita perhatikan tentang waktu-waktu ibadah. Sungguhkah kita memiliki quality time dengan Tuhan? Saya perhatikan ya dari beberapa orang nih. Ya sebenarnya ada banyak orang yang saya perhatikan. Pemimpin doa berkata gini, mari kita berdoa untuk Pakistan supaya begini. Lalu dia berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ya, nggak selesai. Lalu, oke, Sarbedi berdoa.
Dia pilih mendung, padahal mau nyuci. Itu mikir mau nyuci enggak, itu 10 menit. Padahal doa setengah jam, 10 menitnya sudah iklannya. Habis itu kan dia berdoa, Tuhan Yesus terima kasih ini. Habis itu dia teringat lagi, oh iya ada tugas ya untuk hari ini. Terus iklan lagi 5 menit, udah 15 menit kepotong dengan iklan. Belum lagi nanti apa berdoa lagi, ya kan, yang udah nyanyi terus dengan parah sih. Pernah nggak ngalamin gitu? Jadi kadang-kala setengah jam yang benar-benar quality time cuma 5 menit. Jadi setengah jam. Dari 2 jam mungkin yang quality time dengan Tuhan itu hanya 10 menit, 15 menit. Yang lainnya kita jalan kemana-mana pikirannya. Oh Tuhan kau baik. Iya, atau hanya pengamatan saja yang salah gitu. Ya. Ini kok ketawanya serius banget, jangan-jangan pengalaman pribadi. Ada orang-orang yang begitu. Tapi berbeda ketika Anda punya waktu doa sendiri. 1 jam Anda berdoa, itu Anda fokus. Betul. Gak mungkin kan Anda lagi doa sendiri gitu kan, nyanyi ku menyembahmu. Nah, betul. Kadang-kadang doa pribadi itu lebih quality time. Anda mungkin, kalau ini mungkin nggak berlaku rata, tapi saya melihat ada yang banyak begitu. Saya melihat, mungkin nggak berlaku rata ya. Dan saya pernah mengalaminya. Jadi Anda gak usah tertuduh, saya pun pernah mengalaminya. Gitu kan? Oh saya pernah mengalaminya, saya jujur. Betul tidak? Kadang-kadang saya ubah cara saya berdoa. Saya masuk ke kantor saya buka Alkitab, lalu saya baca sebentar, ya Tuhan, thank you, Bapak. Gitu, kadang Bu Ratna liatin. Iya kan? Apa Pak? Ya, mengucap syukur. Sama Pak, kadang-kadang saya tidak begitu. Lihat sebentar, lalu terima kasih Tuhan. Kontak terus sama Tuhan. Amin. Bicara tentang apa namanya, pertumbuhan. Kamu dibimbing oleh hamba Tuhan sebesar apapun tanpa kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Hasilnya hanya disegarkan, hanya tertanam, bertumbuh enggak. Hidup kita cuma gitu-gitu aja. Itu yang terjadi dengan Lot. Perjalanan hidup kita harusnya adalah perjalanan iman. Dan perjalanan iman itu bicara tentang bagaimana dia memiliki pengharapan hanya sama Tuhan. Memiliki hubungan sama Tuhan. Amin. Berbeda dengan Abraham. 2 kali di dalam pasal 13 dia membangun mezbahnya. Dan sebenarnya pasal 13 setelah dia buat kesalahan di pasal 12. Nanti kita akan bahas sedikit. Gitu. Mari kita kembali. Kalau kita lihat Lot mungkin dia terlena dengan apa yang dia dapatkan dari kedekatannya dengan Abraham. Dan ini penting buat kita pahami. Jangan ukur Tuhan itu ada bersama Anda hanya gara-gara Anda diberkati. Secara materi. Lot diberkati tidak menandakan dia orang Tuhan. Benar? Dia diberkati karena kecipratan aja berkat dari Abraham. Kita tidak bisa mengelak. Lalu yang kedua, yang pertama bicara tentang perjalanan iman, kita harus berpikir siapa yang Anda ikuti, Tuhan atau manusia? Karena seringkali orang kalau hanya mengikuti manusia kecewa. Kenapa orang kecewa? Yang diikuti manusia sih. Coba kalau yang diikuti itu berbeda. Lalu kemudian yang kedua, ketika hal itu terjadi
terjadi di dalam kehidupan Lot dan Abraham, lalu ada konflik. Ada konflik. Kita tahu konfliknya. Bahwa di ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Gembala Abram dan Lot. Lalu akhirnya Abram dengan bijak dia berkata begini di ayat 8. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Lalu dia berkata begini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Ayat 10. Respon Lot. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Nanti saya jelaskan arti seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Nanti saya jelaskan, karena itu ada hubungannya dengan pasal 12. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih. Ada kata begini di ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah. Ayat 11. Sebab itu berarti karena dia selesai melihat, memandang, ya kan? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Kita perlu paham, cara pandang kita menentukan keputusan yang berikut. Sekali lagi, cara pandang kita itu menentukan keputusan. Sebenarnya sebelum apa yang terjadi, mereka sama-sama pernah punya cara pandang yang sama. Baik Abraham maupun Lot. Saya mengatakan, kenapa saya berkata bahwa Lot dan Abraham awal-awalnya punya cara pandang yang salah di pasal 12. Di pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 itu bicara panggilan Tuhan terhadap Abraham, betul? Dan Abraham telah menetap kemudian di ayat yang ke-9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dan dia berjalan ke tanah Negeb. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saya akan jelaskan secara detail ini. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham di Haran, bukan di Ur-Kasdim, karena waktu Tuhan panggil di Ur-Kasdim, dia berhenti di Haran, gitu kan? Lalu setelah bapaknya mati, Tuhan panggil lagi, baru mereka berjalan sampai ke tanah Kanaan dan sampai ke tanah Negeb. Lalu terjadi kelaparan. Sebenarnya waktu ada di tanah Negeb, Kanaan itu Tuhan sudah membuat janji bahwa semua ini akan jadi milikmu. Itu janji Tuhan. Tapi ketika terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Dia meninggalkan tujuan awal yang Allah tetapkan, yaitu di Kanaan, tanah Negeb. Dia meninggalkan tanah Negeb, lalu dia pergi ke Mesir dengan harapan Mesir subur, Mesir nggak kelaparan. Mesir itu negara yang sangat berlimpah, dan waktu dia sampai ke Mesir, dia bohongi Fir'aun, lalu Tuhan kasih tulah, betul tidak? Tuhan kasih tulah di Mesir, lalu Fir'aun tanya sama Abraham, apa yang kamu lakukan ini? Sehingga kami harus menanggung. Saudara tahu kenapa tulah itu muncul? Karena Abraham mengingkari perjanjian awal. Lalu ketika dia mengingkari perjanjian awal di pasal 13 ayat yang pertama dan selanjutnya, perhatikan ini. Perhatikan di pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat 4. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb, balik lagi ke mana? Tanah Negeb. Tadinya dia dari mana? Tanah Negeb. Kembali ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ayat 3.
Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dengan Betel, di mana kemah mula-mula berdiri. Perhatikan ini. Abraham pernah buat kesalahan ketika dia memilih Mesir di masa kelaparan. Lalu Tuhan tarik Abraham lagi ke Negeb, di Betel. Mula-mula kemah didirikan, gak sampai di situ. Di ayat yang ke-4, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ada kata gini, mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Dengan kata lain begini, Abraham keluar dari panggilan, Tuhan bawa lagi start awal ke panggilan semua. Betul ya? Abraham pernah punya cara pandang yang salah ketika dia memilih Mesir. Kenapa dia memilih Mesir? Itu dijelaskan pada waktu Lot melihat lembah Yordan, bahwa itu subur, banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Berarti kejadian ini terulang lagi di dalam diri Lot. Ya kan? Lot memilih untung rugi. Saya selalu bilang begini, kalau Anda pelayanan hitung-hitungan untung ruginya, Anda akan seperti Lot. Yang sepertinya enak itu ternyata membawa Lot di tengah masalah besar, yaitu perkelahian 4 raja lawan 5 raja. Itu nanti di pasal 14. Yang sudah baca pasti akan tahu. Sudah kan? Pilihan-pilihan yang diberikan Lot itu ditentukan oleh cara pandang. Kadang-kala kita ini mengambil pilihan hanya karena kita menilai, menimbang, oh ini menguntungkan nggak buat aku. Kalau menguntungkan, oke, jamin ini, oke kita ambil. Tapi kalau nggak menguntungkan, oh jangan dia. Gitu. Pada waktu Lot memilih, sebenarnya siapa sih yang ngajak? Lot atau Abraham? Lot atau Abraham? Abraham kan? Tapi dia mengizinkan Lot memilih dahulu. Dan menurut Anda, ketika Lot memilih daerah yang lebih subur, kira-kira hatinya Abraham seperti apa? Sedih. Berarti dia hanya dapat hal yang lebih buruk, betul tidak? Karena yang subur udah dipilih sama Lot. Dia hanya dapat daerah yang kurang subur daripada apa yang dipilih oleh Lot. Tapi jadi Tuhan. Ketika saya bayangin begini, saat Abraham dia mulai tertegun melihat Lot pergi, ya kan? Kita coba ya. Kita lihat dari ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah apa? Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lompat ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bagi saya ini adalah penghiburan dari Tuhan. Ketika dia ditikung sama Lot, ya kan? Ketika dia mengalami keadaan di mana dia dikhianati oleh Lot, ya kan? Dan dia mendapatkan hal yang buruk, sedangkan Lot memilih semua yang baik, yang buruk dikasihkan Abraham. Saya rasa dalam hati Abraham dia sebenarnya juga berpikir, Tuhan, ini sulit, tapi aku mau. Dan ketika dia lakukan itu, Tuhan datang. Lalu dia bilang, Abraham, lihat,
timur, barat, selatan, utara. Itu tak kasih semuanya untuk kamu dan keturunanmu selama-lamanya. Saya tanya, kira-kira yang dilihat Abraham termasuk yang dilihat Lot atau tidak? Ya. Tuhan memberikan lebih besar daripada yang dipilih oleh Lot. Betul kan? Kalau Anda mengalami sebuah pertikaian, ya, lalu Anda merasa dirugikan, ingat ini, jangan sedih. Ketika Anda dirugikan, Tuhan sediakan yang lebih besar. Amin. Cara pandang kita menentukan keputusan. Itu yang kedua kan. Cara pandang kita itu menentukan setiap keputusan kita. Ingat ini. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, pandangan manusia itu terbatas. Tapi pandangan Tuhan tidak terbatas. Saya gambarkan begini, kita itu hanya bisa memandang dari tempat kita berdiri. Dan itu terbatas. Betul? Tapi kalau Tuhan memandang dari tempat dia berdiri, seluruh dunia dia bisa lihat. Betul? Anda mau nikmati yang mana? Yang hanya sebatas cara pandang kita, atau kita masuk dalam pandangannya Allah, dan kita seperti Abraham, semua yang bisa kamu lihat dari barat, timur, utara, selatan itu jadi milikmu selama-lamanya. Intinya bahwa ketika kamu mengalami hal yang buruk, jangan kamu sedih, jangan kamu kecewa, karena Tuhan sediakan yang lebih besar. Amin. Itulah yang Tuhan kerjakan kepada Abraham. Dia kasih yang lebih luas, yang lebih besar. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, coba cek kita ngikut siapa, Tuhan atau sekedar ngikut Anda. Yang kedua, cara pandang kita menentukan keputusan. Yang ketiga, waktu mereka sudah berpisah, Lot tidak tahu bahaya yang sedang mengancam hidupnya. Dan bahaya itu adalah di pasal 14. Di pasal 14 itu terjadi sebuah pertikaian antara 5 kerajaan melawan 4 kerajaan. Cuman kalau kita melihat 5 kerajaan ini termasuk Sodom dan Gomora, mereka melawan Kedorlaomer dan sekutunya. Masih ada 3 raja lagi. Ini 4 lawan 5. Secara Alkitab menulis begini. 5 kerajaan ini awalnya ditindas 12 tahun di ayat 4. Kemudian di tahun 13 mereka memberontak. Dan di tahun ke-13 mereka memberontak. Tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer bersama raja-raja yang bersamanya menyerang 5 kerajaan. Gitu ya. Jadi ada 4 kerajaan itu sebenarnya satu raja yang paling berkuasa itu Kedorlaomer, ya kan? Lalu Kedorlaomer ini dia punya anak kerajaan jumlahnya 4 yang mendukung dia. Jumlahnya 3 yang mendukung dia. Kemudian ada 5 kerajaan yang bersekutu untuk dia berontak sama Kedorlaomer, ya kan? Harusnya kalau 5 kerajaan lawan 4 kerajaan mana yang menang? 5, karena jumlahnya pasti lebih banyak. Tapi kenyataannya yang 5 ini kalah kabur. Dan ketika terjadi pertikaian, tempat yang dipilih Lot itu adalah tempat terjadinya peperangan. Dan apa yang terjadi? Lot ditawan. Dan semua orang dari 5 kerajaan ditawan beserta harta bendanya. Betul? Lalu masih di pasal 14 ayat 13. Firman Tuhan berkata gini, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre
orang Amori, saudara Eskol dan Abner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang terlatih. Perhatikan ini. Dia pernah dikhianati oleh Lot. Betul? Tapi ketika dia dengar Lot dalam bahaya, dia nggak berkata ini, rasain lo. Gitu. Dia bilang gitu? Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia kerahkan pasukannya. Jumlahnya berapa? 318 pasukan. Masuk akal nggak? 5 kerajaan lawan 4 kerajaan itu kamu. Yang 5 kerajaan. Saya tanya, kira-kira 5 kerajaan itu prajuritnya ada nggak 300 orang? Hah? Lebih, karena ini 5 kerajaan. Tapi berapa orang yang dikerahkan oleh oleh Abraham? 318. Itu orang bunuh diri. Benar ya? 5 kerajaan aja kalah kabut sampai semua penduduknya itu ditawan. Bagaimana mungkin 318 orang maju, ya kan? Mau mengalahkan 4 kerajaan besar. Tapi yang terjadi, Abraham menang. Betul? Dan bukan hanya menang, dia mengejar 4 kerajaan ini sampai ke pegunungan. Hebat ya. Mungkin itu kumpulan Avenger kan. Saya bayangin itu kayak film Endgame. Semua Avenger keluar semua, ya kan? Lalu Thanos dan semua ininya kocar-kacir gitu. Ini akibat sering nonton ini kayak gini jadinya. Itu perang besar, tapi dihadapin hanya 318. Coba bayangin, 318 orang kalahkan 4 kerajaan besar yang habis mengalahkan 5 kerajaan. Ada kesempatan untuk sombong. Aku Ant-Man gitu. Aku Black Panther. Cobalah lihat kumisku, Tony Stark gitu kan. Karena saya memang suka dengan Tony Stark. Tapi ini alami dari Tuhan. Saya tidak membeli obat penumbuh jenggot. Ini asli beneran. Kalau kita lihat, gak ada kesempatan untuk sombong, betul tidak? Aku. Tapi sebenarnya, coba kita lihat, waktu mereka selesai di ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, berarti pemimpinnya adalah Kedorlaomer, dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kalau Anda perhatikan dengan seksama di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 24 itu ada yang ganjil. Kenapa saya bilang ada yang ganjil? Harusnya ayat 17 itu langsung masuk ke ayat 21. Coba bayangin ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom. Coba kalau langsung ke ayat 21, berkatalah Raja Sodom. Nyambung kan? Tapi tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncullah Melkisedek. Kita tahu ini teofani, penampakan Kristus di dalam PL, kita tahu itu ya, teofani atau kristofani. Lalu ketika sebelum dia ketemu sama Raja Sodom, sebelum dia dengar perkataan Raja Sodom, dia dengar dulu perkataan Melkisedek, lalu dia berkata begini, diberkatilah kiranya Abraham
oleh Allah yang maha tinggi. Saya bayangkan begini. Ada suatu kesempatan bagi Abraham berkata, wah, aku memang keren, hebat. Aku kalahkan 4 kerajaan besar hanya dengan 318 orang. Tetapi sebelum dia ketemu sama Raja Sodom, Tuhan cegat dia di tengah jalan. Lalu Tuhan berkata begini, diberkatilah engkau Abraham oleh Tuhan. AYT kata kiranya itu dihapus. Kalau Anda membaca di dalam teks AYT, Alkitab yang terbuka. Saya juga pernah bilang kan, tolong download itu karena terjemahan AYT itu sudah disesuaikan dengan bahasa asli, baik Ibrani dan bahasa Yunani. Di dalam teks TB itu ada kata kiranya, gitu kan? Tapi di AYT tidak ada. Diberkatilah Abraham dari Allah yang mati. Jadi pada waktu dia punya kesempatan untuk menyombongkan diri, Tuhan nyegat di jalan itu. Lalu dia berkata, kamu ini diberkati, sehingga kamu melihat Tuhan menyerahkan lawan-lawanmu, gitu kan? Di situ saya kalau jadi Abraham mulai disadarkan, oh, berarti Tuhan. Karena nggak mungkin 318 orang mengalahkan 4 kerajaan besar, gitu. Dan di situ adalah ujian kemurnian. Kenapa saya katakan itu ujian kemurnian? Seringkali kan kita gitu kan. Pada waktu kita sedang bergumul, lalu terjadi apa yang kita harapkan. Seringkali kita berkata, oh, kemuliaan buat Tuhan. Tapi dalam hati, sebenarnya aku ngopi. Aku juga hebat ngopi. Di samping Tuhan hebat, aku juga hebat ngopi. Ada yang kadang-kadang gitu kan. Jadi kemuliaan tidak hanya untuk Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, yang ada kemuliaan bagi rata ya Tuhan. Bagimu, bagiku juga. Seringkali kan gitu kan. Kita kadang-kadang ketika kita melakukan hal yang besar, oh, aku gitu. Tapi kadang-kadang yang keluar, wah Tuhan dahsyat dan dahsyat. Tapi dalam hati, aku. Dan bukan hanya itu, perjumpaan Abraham dengan Melkisedek membuat dia memberikan persepuluhan. Ya ini juga penting. Di dalam situ dikatakan kalau orang yang diberkati, baru dia memberikan persepuluhan. Nih, kasih. Biasanya kan kalau pengajaran di gereja, kamu kasih persepuluhan, dia diberkati, gitu kan? Enggak. Kalau teks ini menjelaskan, kamu itu sudah diberkati. Dan ingat, berkat ini bukan materi loh. Berkat ini adalah bagaimana Tuhan menyertai hidup Abraham. Dan bagaimana segala kemustahilan yang ada di depannya itu bisa diselesaikan karena tangan Tuhan memberkati Anda. Amin. Itu ujian kemurnian. Kadang-kadang kita ada kesempatan untuk menyombongkan diri, aku gitu. Dan bukan hanya ujian menyombongkan diri. Coba kita lihat setelah dia ketemu sama Raja Sodom. Raja Sodom berkata gini di ayat 21. Berikanlah kepadaku orang-orang itu, ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja Sodom ayat 22, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi. Diulangi lagi. Kalau di ayat 19 itu ada Allah yang maha tinggi, gitu kan? Lalu di ayat 22 juga dikatakan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ulang lagi di ayat yang ke-19, pencipta juga kan? Pencipta langit dan bumi, sama. Jadi waktu dia ketemu sama Melkisedek, dia sadar bahwa banyak hal di dalam hidupnya. Dia kalahkan kemustahilan itu karena Tuhan. Dan pada waktu Raja Sodom menawarkan rampasan, coba bayangin, rampasan itu nggak hanya sedikit tuh. Karena waktu rampasan itu dibawa itu adalah rampasan 5 kerajaan yang kalah. Dan rampasan dari 4 kerajaan yang dibawa waktu berperang. Kalau itu
Abraham terima, maka dia mendapatkan kekayaan 9 kerajaan di hari itu, betul ya? Itu jumlah yang sangat besar, menggiurkan, betul kan? 9 kekayaan raja-raja ada di tangannya. Dan waktu Raja Sodom berkata gini, ambil aja, ambil, aku cuma butuh orang-orang ini, karena ini ada istriku, ada anak-anakku, ya kan? Ada rakyatku, udah ambil aja. Tapi Abraham berkata, aku bersumpah, aku tidak akan mengambil. Jangan sampai kamu nanti berkata, kamu membuat Abraham kaya, gitu kan? Ini penting. Seringkali banyak orang mengawali dalam kemurnian hati, tapi mengakhirinya dengan tidak murni. Mari baca di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-9. 2 Timotius 4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sampai situ dulu. Saya mau katakan begini, Demas ini adalah teman pelayanannya Paulus. Dan pada waktu penganiayaan terjadi, karena di ayat 6 dari 2 Timotius 4, Paulus berkata gini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi ketika dia melihat perjalanan bersama Paulus ini bukan perjalanan yang enak. Di situ dikatakan Demas meninggalkan Paulus dan mencintai dunia. Kata mencintai itu dalam bahasa Yunani-nya adalah agapau. Agapau itu kata kerja. Yang kata sifatnya adalah agape, ya kan? Dan kata bendanya adalah agapa. Kalau kita tahu. Benar? Agapau itu biasanya dipakai untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, itu pakai kata agapau. Waktu Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Dia pakai kata agapau. Betul? Jadi kalau kita lihat Demas awalnya mengawali dengan pelayanan bersama Paulus dengan begitu semangat, tapi ketika dia melihat pelayanan membuat suatu kesempatan untuk menikmati apa yang ada di dunia, hatinya mulai condong tidak lagi kepada Tuhan tapi kepada dunia. Bahkan dia mengasihi dunia dengan kata agapau, berarti dia menuhankan dunia. Kadang-kadang saya juga sedih lihat hamba Tuhan, ya kan, mau diundang, dia tanya gini, persembahan kasihnya berapa? Astaga, kita ini melayani bukan karena itu, amin. Kita melayani karena Tuhan sudah melayani. Dan pada waktu Abraham berjumpa dengan Tuhan, itu menggiurkan itu. Tapi harta itu tidak menyentuh dirinya, karena yang lebih menggiurkan adalah Tuhan. Ini penting untuk kita paham bahwa yang paling berharga yang tidak bisa digantikan adalah Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh harta, tidak bisa digantikan oleh pasangan, tidak bisa digantikan oleh studimu, tidak bisa digantikan oleh segala kegiatan-kegiatanmu. Tuhan utama. Amin. Perjumpaan Abraham dengan Melkisedek membuat dia melihat Tuhan terpenting dalam hidup. Inilah perjalanan iman. Perjalanan iman Abraham, dia selalu suka membangun mezbah. Saya sebenarnya penasaran dengan Alkitab tentang membangun
Mesbah berdoa. Ketika saya belajar, ternyata paling banyak itu doa pribadi. Yesus pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35, dia berdoa sendirian. Dia pernah ngajak 3 muridnya di Getsemani. Saya tanya, apakah mereka berdoa berempat? Tidak. Yang 3 ada jawab, malah tertidur. Ya. Mungkin seperti doa puasa. Ya. Mari berdoa untuk Pakistan, ya kan? Berdoa. Enggak apa? Mengaji. Lagi berdoa. Kan. Kadang-kadang gitu kan. Benar tidak? Beberapa kali di dalam Yohanes pasal 17 itu Yesus juga berdoa. Dengan siapa dia? Sendiri. Dan banyak sekali pergumulan doa sendiri. Saya mulai berpikir gini, ingat, di Alkitab juga menulis doa bersama-sama. Berarti doa pribadi tidak juga kalah penting dengan doa bersama. Betul? Karena tadi yang saya katakan, seringkali di dalam doa bersama, fokus kita itu, quality time-nya itu banyak iklan. Tapi kalau kita doa sendiri, itu fokus kita, nggak mungkin ya, nggak fokus. Nggak ada kan yang berdoa, di dalam hatinya ingin berdoa untuk keluarga Tuhan, aku berdoa supaya bapakku. Nggak ada. Pasti diselesaikan itu. Benar? Itu pasti selesai. Tapi kalau doa bersama banyak loh saya lihat. Mari kita berdoa untuk pandemi. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini hilang. Mari kita berdoa untuk para medis. Kami mendukung para medis Tuhan supaya, dan Tuhan udah semangat. Karena itu dia semangat. Supaya apa? Terus tiba-tiba tukang PD-nya keluar dari battle ini. Udah selesai berdoanya. Terus Tuhan ini, belum, aku masih nunggu yang tadi itu apa lanjutannya. Berapa kali kita sering membuat Tuhan menunggu akhir dari doa kita. Dan banyak sekali doa yang bersambung tapi gak ada sambungannya. Sudah tidak diproduksi lagi Tuhan. Mohon maaf. Sudah gak tayang lagi. Sudah di-cut sensor. Banyak sensornya. Benar? Itu satu hal. Lalu yang kedua, cara pandang. Abraham pernah buat kesalahan dengan memilih Mesir, betul? Karena dia melihat Mesir begitu subur, tetapi Lot dia belajar dari kesalahan. Waktu ada masalah dia balik lagi dipakai cara pandang yang hanya lahiriah. Dia lihat lembah Yordan dan dia berkata ini seperti taman Tuhan, seperti Mesir, sama kan? Dia ulang lagi kesalahan yang barusan dia lakukan. Gitu? Lalu Abraham ketika dia diuji, waktu dia diuji dengan Lot ketika harus memilih, dia ketemu Tuhan. Dia jaga hati nuraninya supaya nggak pahit. Terbukti waktu dia dengar bahwa Lot ada masalah, dia langsung kerahkan 318 pasukan. Gitu kan? Dia nggak pahit. Waktu dia mau diuji dengan kesombongan, dia ketemu Tuhan. Lalu dia melihat, oh ya aku menang karena Tuhan. Lalu ketika dia diuji dengan kekayaan, dia berkata, ya aku udah ketemu Tuhan, itu udah cukup. Gitu kan? Tapi Lot setelah ini, dia masih juga menggunakan sifat oportunis. Kenapa saya katakan bahwa Lot masih menggunakan sifat oportunisnya? Setelah Abraham menolak, nanti Anda baca bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Tadinya Lot itu hanya berkemah dekat Sodom, gitu kan? Sekarang dia tinggal di dekat gerbang Sodom. Saya bayangin gini, mungkin itu sebuah penghargaan Raja Sodom karena dia merasa Abraham sudah menolong dia, ya kan? Tapi Abraham nggak mau terima upah, nggak mau terima pemberian. Akhirnya ya udahlah, Lot, kalau gitu kamu jadi orang penting deh di Sodom, kamu tinggal di samping gerbang
Sodom, betul? Dan ketika Tuhan mau menghukum, malaikat datang. Ya, benar. Dengan kata lain, Lot selalu melihat dengan oportunis sekali. Dia selalu melihat apa yang bisa menguntungkan bagi dia. Tapi Abraham tidak. Matanya tertuju sama Tuhan. Bahkan sesuatu yang sepertinya tidak baik, justru di akhir hidupnya dia menikmati hidup. Amin. Itulah perjalanan iman. Bukankah sering kita mendengar Abraham adalah bapak orang beriman? Karena cara hidupnya yang matanya terus melihat Tuhan, terus melihat Tuhan. Tapi Lot hanya menjalani hidup tanpa perjalanan iman. Matanya hanya melihat kesempatan, peluang, ya kan? Apa yang baik yang akan berdapat. Oportunis. Kita perlu belajar manakah dari dua tokoh ini kita. Abraham pernah berliku-liku jalannya, tapi Tuhan bawa balik. Dan bukankah kita juga sama pernah berliku-liku? Tidak seorang pun yang tidak pernah berliku-liku. Saya undang main musik maju ke depan. Tapi kita kembali. Kita kembali. Kita kembali. Saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu Bilang Tetap Besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan apa yang sudah kita punya. Ini merupakan minggu terakhir di bulan pertama tahun 2021. Ini minggu terakhir. Tidak ada salahnya untuk di bulan pertama ini kita masih menimbang-nimbang dalam diri kita. Tuhan, aku harus bagaimana? Hari ini kita belajar tentang orang yang hanya sekedar menjalani hidup sama orang yang menjalani perjalanan hidup. Kalau kita hanya menjalani hidup seperti Lot, kita akan mengalami berbagai macam duka. Tapi kalau kita berjalan di tahun ini dengan perjalanan iman, kita seperti Abraham mengalami banyak penyertaan Tuhan. Bukan berarti hidup akan mudah, tapi dalam setiap kemustahilan kita bisa melewati. Berjalanlah sama Tuhan. Mintalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kau tahu ku tak mau berjalan. Kami perlu tahu pimpinlah kami dengan kasih-Mu.
memilih Mesir dalam perjalanan hidup. Setiap kita juga pernah salah, tidak memilih Tuhan dalam perjalanan hidup. Jika Abraham harus kembali kepada mezbah pertama, panggilan pertama, kita pun harus kembali. Yang membuat kita keluar dari dosa itu Tuhan. Dan Dia yang harus berjalan bersama kita. Dengar. Mungkin kau berkata begini, enak Abraham, Tuhan selalu bicara. Saya mau katakan, kita punya Alkitab yang isinya perkataan Tuhan. Zaman Abraham tidak ada Alkitab. Perkataan Tuhan tidak sebanyak yang kita punya hari. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak pernah bicara dalam hidup kita. Karena firman-Nya, Alkitab, itu yang menuntun hidup kita. Bila engkau tak berserah, mari kita minta untuk Tuhan